Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Apa kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya kurang semangat ya. Masih ada campur ngantuk, ya, kekenyangan begitu ya. Oke, saat pas saya bertanya kabar, jawabannya serentak alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu di kepala. Oke, siap? Siap, Pak. Baik. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, mari kita perkenalan. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan diri. Pak Safar sendiri nama lengkapnya Pak Safarudin Maulana, panggilannya Pak Safar. Hobi traveling, olahraga, dan pastinya makan. Nah, sekarang anak-anakku sambil presensi perkenalkan diri, nama lengkap, kemudian panggilan dan hobi. Ya, oke. Silahkan dari sebelah kanan dulu, Tiara, silakan. Nama saya Tiara Tani, dipanggil Tiara, hobi saya menulis. Oke, terima kasih Tiara, luar biasa. Lanjut, Cindy. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Cindy Kanaya Firdaus, biasa dipanggil Cindy, dari kelas 11 TKP 1, hobinya baca buku. Baca buku, wah luar biasa nih, calon teknokrat ilmuwan insya Allah. Lanjut, Fadia Nadina. Baik, terima kasih Pak Safar kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadia Nadina, biasa dipanggil Fadia. Hobi saya membaca, menulis, dan juga mendengarkan musik. Terima kasih, Pak. Lengkap sama-sama, luar biasa nih hobinya banyak. Lanjut, Amelia. Perkenalkan, nama saya Amelia Octaviani, biasa dipanggil Amel. Hobi saya adalah membaca buku. Terima kasih. Sama-sama. Wah, Amel luar biasa, calon teknokrat ya, sama dengan saya. Oke, lanjut. Ananda Ahmad Akbar. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Akbar dari 11 TKP 2. Hobi saya membaca sama menulis. Santai Akbar. Jadi efek makannya terlalu kenyangan ya, ini semangatnya. Oke, terima kasih. Lanjut, Davina Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davina Heni Puspitasari dari kelas 11 PTKP 2. Biasa dipanggil Vina. Hobi saya main gitar. Main gitar. Terima Wah, kasih. sama-sama. Jadi main gitarnya klasikal apa? Klasikal. Jadi gitarnya gitar klasik atau gimana, Davina? Masih gitar klasik, Pak. Kalau yang listrik belum bisa. Oh gitu, baik. Ya. Nanti kita coba di sekolah ya, kalau sudah normal. Kan di sekolah gitarnya banyak. Oke, lanjut. Ananda Adit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aditya Permana Putra dari kelas 11 BDP 2. Hobi saya olahraga. Olahraga, baik. Olahraga ya, sama kita. Luar biasa. Lanjut, Ananda Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Zahra, saya kelas 11 PDP 1. Saya biasa dipanggil Mutia. Hobi saya membaca dan mendengarkan musik. Wah, luar biasa. Ini hobi baca sambil dengar musik ya. Terima kasih Mutia. Baik, itu tadi perkenalan sekaligus presensi. Mari sama-sama kita berdoa sejenak agar kegiatan kita pada sore dari awal sampai akhir ini berjalan lancar. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Ya, silakan sebelum kita lebih jauh, sama-sama kita membaca semboyan belajar. Silakan dipimpin oleh siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Teman-teman bisa ikutin saya ya. Semboyan belajar. Semboyan belajar. Semboyan belajar. Saya paksa, saya bisa. Saya paksa, saya bisa. Saya bisa, saya biasa. Saya bisa, saya biasa. Saya biasa, saya kebiasaan. Saya bisa, Biasa, saya kebiasaan. Saya kebiasaan, saya pandai. Saya kebiasaan, saya pandai. Saya pandai, saya sukses. Saya pandai, Pandai, saya sukses. Saya sukses, maka SMKN 20 bisa. Saya sukses, maka SMKN 20 bisa. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Apakah sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum, Ya. Pak. Oke, jadi untuk bimbingan kelompok perdana ini tujuannya adalah peserta didik mampu memahami dan menerapkan berpikir positif serta bersikap positif, mencapai pribadi yang mampu berpikir dan bersikap positif. Kemudian ada tujuan bimbingan kelompok dan azas bimbingan kelompok. Kesempatan ini 4 saja. Pertama adalah azas sukarela. Pastinya anak-anakku sukarela mengikuti bimbingan kelompok ini dari berbagai bidang keilmuan, ada yang dari OTKP, ada yang dari BDP. Nah, jadi sukarela. Yang kedua adalah azas kegiatan. Jadi anak-anakku bersedia mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, ya, ingin mengetahui lebih jauh tentang diskusi kita pada sore ini. Kemudian mengikutinya dari awal sampai akhir dengan kesopanan. Ya. Yang ketiga adalah azas kenormatifan. Artinya dalam diskusi kelompok ini kita menjaga norma-norma, ya, tidak mencela, tidak menghina, apalagi mencaci maki. Jadi saling menghargai pendapat satu dengan yang lainnya. Azas terakhir adalah azas kerahasiaan. Apabila dalam diskusi kelompok ini, bimbingan kelompok ini ada yang bersifat rahasia, maka cukup sampai di pertemuan ini dan tidak kita bawa sampai keluar Zoom ini. Jadi anak-anakku semua, adakah yang tahu apa itu diskusi? Mohon menjawab, Pak. Oke, silakan. Menurut saya, diskusi adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi menyelesaikannya. Oke, good job. Jadi bagus sekali. Ya, jadi itulah diskusi. Kemudian Pak saya sampaikan tentang bimbingan kelompok. Apa itu bimbingan kelompok? Adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan seterusnya. Adapun teknik bimbingan kelompok pada pertemuan saat ini, sore ini adalah teknik modeling simbolik, yaitu salah satu pendekatan behavior. Artinya suatu teknik yang digunakan dalam pemberian layanan BK kepada peserta didik untuk mampu mengembangkan potensi secara optimal terhadap permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi itu ketentuan tentang kegiatan kita, diskusi kita pada hari ini. Oke.
Adapun langkah-langkah diskusi kita pada sore hari ini, Pak Safar adalah sebagai ketua kelompok dan anak-anak adalah sebagai anggota kelompok. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing adalah mengikuti diskusi sore ini dengan baik, dengan sopan, dari awal sampai dengan selesai selama 2 JP, jadi 45 kali 2. Kedua, mengumpulkan, mengambil intisari dari diskusi bimbingan kelompok kita pada hari ini, lalu ditulis di buku BK dan kirim ke GCR, Google Classroom, kelasnya masing-masing. Oke, apakah anak-anakku semua sudah siap untuk mengikuti diskusi kelompok pada hari ini? Siap, Pak. Sudah, Pak. Siap, Pak. Alhamdulillah. Baik. Jadi sebentar Pak Safar share dulu PowerPoint-nya. Apakah sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Tema diskusi kita pada sore hari ini adalah berpikir dan bersikap positif. Sebelum kita lebih jauh membahas, mendiskusikan tentang berpikir dan bersikap positif, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita ikuti ice breaking berikut ini. Ya, siapkan 2 lembar kertas dan spidolnya. Kemudian kertas pertama siap-siap dengan spidolnya. Durasi waktu 20 menit menuliskan kata-kata negatif atau jelek yang biasa kamu ucapkan sehari-hari dengan huruf kapital atau tebal. Oke, udah siap? Siap, Pak. Baik. Dimulai dari sekarang. 20 detik. Ya, cukup. Kertas kedua. Siapkan kertas kedua. Waktu durasinya 20 detik. Silakan tulis kata-kata positif atau yang baik yang biasa kamu ucapkan sehari-hari dengan huruf kapital atau tebal. Ya, dimulai dari sekarang. Selesai. Oke. Siapkan kertas yang pertama, kata-kata yang negatif. Silakan tampilkan di monitor, di kamera. Ya. Silakan kata-kata yang negatif yang sering diucapkan. Cindy, aku pasti nggak bisa. Oke, pesimis ya. Tiara Sahrani, Amelia Oktaviani malas. Tiara nanti jadi menunda waktu. Malas Amelia, Fadia Nadina, nggak jelas, susah, males, wah komplit nih. Davina Heni Puspitasari, mager, wah malas gerak. Kemudian ada Mutia, tidak bisa, jelek, bodoh banget. Aditya, Ahmad Akbar, ya, Aditya. Kurang jelas, kurang kamera dikit lagi, Adit. Ya, nggak jelas loh, Am Akbar. Aditya, coba dibacakan Aditya.
Ya. Oke. Nah, ini kita ucapkan astagfirullahalazim ya, ini yang sering diucapkan, jadi teringat kita bahwa sesuatu yang sering kita ucap, kita dengar, kita rasa, itu cepat atau lambat itu menjadi kenyataan pada diri kita sendiri. Maka ya belajar dari sekarang untuk meminimalisir, bahkan menghindarkan berpikir dan berucap serta bersikap yang negatif. Oke, kertas selanjutnya yang bersikap dan berpikir positif melalui kata-kata. Silakan, Cindy Kanaya. Mana nih? Oh, aku yakin, aku bisa. Wah, luar biasa. Hebat. Kemudian Amelia Oktaviani, pasti bisa. Optimis ya. Fadia Nadina, alhamdulillah, keren, semangat, pasti bisa. Hebat. Davina Heni, Masya Allah, semangat, alhamdulillah, luar biasa. Mutia Azara, aku pasti bisa. Kemudian terima kasih, permisi, jujur. Nah, ini luar biasa Mutia Azara. Sekarang jarang generasi yang bisa jujur. Oke, Ahmad Akbar, terima kasih, alhamdulillah. Nah, ini hamba pandai bersyukur nih dari yang tema kita. Adit, bacakan Adit yang positif. Ya, masih di mute, speakernya dibuka. Aku pasti bisa jika orang lain bisa, Pak. Wah, luar biasa. Oke, ternyata anak-anakku semua positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Nah, ini calon-calon generasi gemilang, ya, generasi penerus bangsa yang hebat-hebat luar biasa. Oke, Pak Safar, langsung ke pokok materi apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, bentar ya, Pak Safar share dulu. Ya. Ya. Ada 4 hal yang kita diskusikan pada sore hari ini. Itu pentingnya berpikir positif. Ya, namun sebelum itu kita jelaskan dulu makna dari setiap esprit kick tadi. Ketika anak-anak Bapak banyak melakukan, mendengar, mengucapkan, bersikap, berpikir yang positif, berarti proses pendidikan yang diterima selama ini di dunia pendidikan, di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, TK 1 tahun, sekarang sudah 2 tahun, jadi sudah berfungsi, sudah menyerap sebagaimana mestinya. Ini terus dipertahankan anakku yang baik. Kemudian hal-hal yang negatif itu berarti memberikan pembelajaran kepada kita sore ini bahwa kerja otak kita selama ini dipengaruhi oleh banyaknya kata-kata negatif yang didengar dan terucap. Oleh karena itu, hindarkan, ya, jauhi hal-hal yang berbau negatif agar kamu sukses dalam menghadapi hidup dan meraih impian. Oke, setuju gitu ya? Maka dengan alasan itu jugalah kita bahas dengan tema berpikir dan bersikap positif. Oke, persepsi berpikir positif itu sangat penting atau urgen, ya, akan membuat tekanan hidup yang dihadapi itu ikut teratasi. Tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing orang jelas berbeda. Tidak ada yang sama. Begitu pula dengan kita, ada banyak masalah, halangan, rintangan, dan tantangan yang terus kita selesaikan hari demi hari. Ya, tidak terkecuali proses mengajar selama daring 1 tahun 8 bulan, ya. Jadi memiliki kesulitan tersendiri. Oleh karena itu, ya, kita tidak peduli hujan maupun panas, di hadapan pada pilihan untuk terus menjalani hidup sebaik-baiknya. Tekanan hidup yang terus mendera tidak dihadapi dengan berpikir positif, maka kemungkinan besar akan mengalami stres dan menghadapi
kesulitan hidup. Oke, ada yang tahu apa itu berpikir positif? Oke, tidak ada, berarti ini dia berpikir positif itu mungkin bisa dibaca oleh Fadia. Silakan Fadia. Baik, Pak. Berpikir positif berarti cara menggunakan akal budi secara logis yang memandang sesuatu dari segi positifnya baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun keadaan lingkungannya. Sehingga ia tidak akan putus asa atas masalah yang akan dihadapinya dan mudah dalam mencari jalan keluarnya. Oke. Nah, jadi sudah cukup jelas ya, kita mendiskusikan bagaimana berpikir dan bersikap positif. Oke, langsung saja. Pertama adalah pentingnya berpikir positif. Silakan. Siapa dulu? Saya, Pak. Ya, silakan. Berpikir positif itu sangat penting di dalam kehidupan karena akan membuat tekanan hidup atau suatu masalah yang kita hadapi akan teratasi dengan sempurna. Namun tekanan hidup yang dihadapi oleh masing-masing orang itu jelas berbeda. Begitu pula dengan adanya seberapa masalah, seberapa halangan, rintangan atau tantangan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan untuk hari ini, esok, dan seterusnya, dan tidak memperdulikan dengan adanya suasana panas, hujan, ataupun sebagainya, kita harus tetap menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Oke. Ada yang menanggapi atau melengkapi? Saya mau nambahin, Pak. Saya mau nambahin. Silakan, Nak. Tekanan hidup yang terus mendera, jika tidak dihadapi dengan berpikir positif, maka kemungkinan besar kita akan mengalami stres dalam menghadapi kehidupan. Jika mampu berpikir positif akan segala hal yang terjadi dalam kehidupan, maka apapun yang terjadi akan mudah diatasi. Bahkan kita akan mampu mencari jalan keluar agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Tapi, jika tidak mampu berpikir positif, maka kehidupan ini akan semakin terasa berat. Berpikir positif juga membuat pribadi kita menjadi tenang dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih, Pak. Baik. Wah, ternyata pentingnya berpikir positif itu sangat dalam maknanya dan kemanfaatannya. Ada yang menambahkan, yang lain menanggapi, melengkapi, berikan saran? Kalau tidak ada, kita lihat dulu video, ya. Silakan disimak, nanti diberikan komentar melengkapi dari apa yang disampaikan oleh teman kita tadi tentang pentingnya berpikir positif. Silakan disimak baik-baik.
Oke, silakan berikan tanggapan terhadap video, apa pesan-pesannya. Saya izin menanggapi, Pak. Ya, silakan Fadia. Jadi makna atau pesan yang bisa saya ambil dari videonya adalah jangan melihat atau menilai orang dari luarnya atau penampilannya saja, karena penampilan seseorang belum tentu menggambarkan baik buruknya hati seseorang. Hargailah setiap orang yang kita temui walaupun penampilan mereka biasa-biasa saja. Gitu, Pak. Super sekali, smart, luar biasa Fadia. Rewardnya bertambah jadi 50. Oke, ada menambahkan? Pak. Silakan. Dari video itu saya belajar untuk tidak mudah menilai orang dari penampilan, karena memberi penilaian kepada orang lain lebih mudah daripada menilai diri sendiri. Bahwa ia yang menilai segala sesuatu dengan tergesa-gesa tidak dapat dikatakan sebagai orang adil. Orang bijak hendaknya memeriksa dengan teliti mana yang benar, mana yang salah. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, jadi dari dua tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pembelajarannya sangat luar biasa. Pertama tadi sifat tergesa-gesa. Nah, jadi sehingga penyesalan pada akhirnya. Jadi sang bapak ternyata baru sadar bahwa orang yang dianggap kurang normal, yang setiap hari berada di tokonya itu ternyata dia menjaga tokonya dari kemalingan, dari niat jahat, dari coret-coretan orang, semuanya. Ya, jadi ternyata tanpa disadari, ya, tanpa dilihat, dipahami dengan tergesa-gesa tadi dan salah menganggap orang, fatal akibatnya. Yang ada apa akhirnya? Penyesalan. Betul tidak? Nah, harapannya anak-anakku semua ya supaya tidak menyesal, ya mari apa yang disampaikan oleh Fadia tadi ya dan yang lain, mari kita selalu berpikir dan bersikap positif terhadap orang lain, terutama terhadap diri kita sendiri, apalagi sama Allah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Jadi kenapa dalam Al-Quran ya kita dilarang bersuuzon, ya berpikir negatif sama orang, karena itu dosa. Dosa itu sesuatu yang membuat kita tidak bahagia. Nah, maka berhusnuzonlah, berpikir positiflah terhadap orang lain. Nah, kalau Al-Quran sudah mengatakan begitu, berarti suruh luar biasa makna dan kebahagiaan yang kita dapatkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat berpikir positif dan senyum. Nah, karena kita harus tahu juga pentingnya berpikir positif dan ada manfaatnya. Kemudian ada di antara kita yang sulit bersenyum. Nah, jadi siapa nih yang mau menjelaskan? Kita diskusikan sore ini. Saya, Pak. Fadia, ya silakan. Jadi sebenarnya manfaat berpikir positif dan senyum ada banyak sekali. Cuman di sini saya hanya akan menjelaskan 4. Yang pertama, memperbaiki suasana hati. Yang kedua, meredakan stres. Yang ketiga, meningkatkan imun tubuh. Dan yang keempat, meningkatkan kemungkinan umur panjang. Riset mengatakan bahwa wanita yang optimis memiliki resiko sebanyak 30% lebih rendah untuk meninggal karena penyakit jantung dibandingkan dengan yang pesimis. Itu, Pak. Wah, luar biasa nih. Fadia, baik. Ada yang menambahkan? Saya, Pak. Ya, silahkan.
Berpikir positif membuat kita juga menjadi lebih rileks dan bisa berpikir jernih. Selain berpikir positif, senyum juga sangat besar pengaruhnya bagi diri kita. Efek riang yang dipancarkan dari senyuman bukan hanya berpengaruh baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain yang melihat senyuman kita. Terima kasih. Terima kasih Amelia. Nah, jadi cukup jelas ya anak-anak semua bahwa manfaat berpikir positif itu tadi satu, kita bikin sehat. Ya, kalau mau sehat ya berarti kita harus berpikir positif dan senyum pastinya. Ya, berarti kalau kita kaitkan lagi di dalam agama kita, karena kita orang beriman, senyum itu kan bagian dari ibadah kata Nabi. Betul tidak? Nah, jadi anak-anakku yang setelah mengikuti diskusi ini, bimbingan kelompok ini, yang tadi sulit senyum sekarang harus murah senyum ya. Karena orang yang senyum itu ya pastilah sehat. Mungkin nggak orang yang sakit itu dia senyum? Ya, pernah nggak lihat orang sakit senyum gitu? Ada nggak? Jarang, Pak. Jarang. Nah, itu berarti tandanya kalau orang yang murah senyum itu pasti dia sehat. Nah, maka anak-anakku insya Allah sehat. Ya, jasmani dan rohaninya. Oke. Kemudian orang tadi dari kesimpulan juga membuat hati kita tenang. Betul tidak? Ya. Jadi Betul, Pak. orang yang gelisah tadi dikatakan, orang yang cemas, orang yang takut, ya pasti hatinya nggak tenang, ya kan? Nah, maka orang yang berpikir positif dan bisa senyum dalam setiap harinya, pasti hatinya senang. Senang nggak sih kalau teman kita itu yang punya teman gitu hatinya tenang, ya, kemudian murah senyum, ya, sehat, senang nggak? Enak nggak? Senang, Pak. Senang banget pastinya kita ikut ya. Ya, jadi orang yang berpikir positif tadi juga disampaikan memiliki pikiran yang jernih. Betul. Sehingga lahir kata-katanya yang bijak, tidak caci maki dan seterusnya. Nah, ini pembelajaran yang luar biasa buat kita semua bahwa hidup ini bagaimana kita membangun pola pikir ya terhadap sesuatu. Oke ya. Nah, nanti endingnya seperti apa Pak Safar sampaikan. Cukup ya? Ada yang mau nambahkan manfaat dari berpikir positif dan senyum? Cukup ya? Oke. Kita lanjut. Diskusi selanjutnya adalah menuju sukses. Kalau mau sukses, ya sebagian mengatakan kita harus bisa berpikir dan bersikap positif. Nah, ini ayo siapa yang mau melengkapi dan menambahkan? Halo? Adit, Akbar? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Sebentar. Menanggapi hal tersebut, siapa yang tidak ingin dirinya sukses? Pasti semua orang ingin sukses. Maka dari itu, ciri orang sukses adalah yang cenderung berpikir positif. Namun sebaliknya, kekhawatiran yang berlebihan dan berbagai pikiran negatif bisa mempengaruhi dan bersifat merusak bagi masa depan itu sendiri. Maka dari itu, dengan berpikir positif akan memberikan energi positif yang akibatnya akan mendorong kesuksesan seseorang. Namun berpikir positif bukan berarti meniadakan dan perencanaan. Oke. Maka dari itu dengan berpikir positif dapat membuat kita meraih kesuksesan. Karena dengan berpikir positif kemungkinan kita untuk menyerah akan berkurang. Berpikir positif akan membuat kita semakin semangat untuk bekerja keras meraih kesuksesan. Coba. Oke. Ada yang menambahkan? Ya Pak, saya sedikit menambahkan. Ya, silakan. Nah. Maka dengan terbiasa melihat suatu dari sudut positif, kita jadi lebih optimis saat melihat awal pekan dan percaya bahwa setiap tantangan merupakan cara alam mengajari kita agar lebih matang.
Maka tak heran berbagai studi juga memperlihatkan bahwa berpikir positif akan mengarahkan kepada keberhasilan bisnis. Oleh sebab itu, jika kita ingin sukses, biasakan diri berpikir positif. Memang bukan hal yang mudah, tapi tak bisa dilatih. Terima kasih, Pak. Baik, cukup ya, 2 orang saja. Apa yang disampaikan oleh Adit dan Akbar tadi, ada seorang pujangga mengatakan bahwa sikap kita adalah cermin masa lampau kita. Pembicaraan kita di masa sekarang adalah peramal bagi masa depan kita. Artinya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan saat ini adalah menentukan masa depan kita. Ini diuraikan tadi oleh Ananda Akbar dan Ananda Adit bahwa ketika ingin sukses, ingin berhasil, tidak ada cara lain kecuali kita harus berpikir positif. Nah, Pak Sapra mau tanya sama Mas Ananda Adit dan Ananda Akbar, pernah nggak melihat langsung temannya ya yang berpikir positif terhadap sesuatu? Misalnya sesama teman nih, apa sih yang sering kamu lihat ketika temannya melakukan bersikap atau menyampaikan hal-hal yang positif? Satu saja poin. Gimana Pak tadi, Pak? Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari, berteman ya, di sekolah, di rumah, di masyarakat, kan pernah melihat tuh temannya berpikir positif, berucap positif, bersikap positif, kan banyak hal itu. Nah, salah satu contoh adalah ketika misalnya temannya mendapatkan nilai yang lebih baik dari dirinya. Nah, biasanya yang terucap kata-kata positif apa biasanya? Biasanya saya lebih terpacu untuk, oh kalau dia bisa, berarti saya juga bisa, Pak. Luar biasa, betul-betul. Nah, ini yang harus kamu tanamkan, ya, selalu berpegang teguh kepada prinsip, ya, kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ini kan menjadikan sebuah bom atom, ya, jadi pemicu meledakkan prestasi di SMK 20. Nah, kamu ini masih kelas 11 nih, masih banyak waktu untuk melakukan hal yang positif, gitu ya. Jadi ingat kata pujangga tadi bahwa sikap positif adalah cermin masa lampau kita. Itu akan jadi amal ladang ibadah kita buat masa lalu kita. Maka apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Kemudian lisan kita berucap, pembicaraan kita di hari ini sesungguhnya adalah peramal bagi kita di masa depan. Jadi menentukan kesuksesan kita. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Oke, baik. Jelas ya. Untuk diskusi selanjutnya adalah bagaimana membangun bersikap positif terhadap diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Nah, ini juga layak kita diskusikan. Ya, silakan yang mau menanggapi. Cindy, Tiara. Saya Pak. Iya Pak, ya, saya. Silakan. Terima kasih Pak sebelumnya. Di sini cara membangun sikap berpikir positif banyak banget, cuman saya hanya mengambil beberapa. Salah satu contohnya yaitu bersikap optimis. Dengan bersikap optimis, kita dapat memiliki pemikiran yang lebih bijak, sehingga lebih mudah dalam mengambil keputusan yang tepat. Lalu selanjutnya, bersikap rendah hati. Jika kita memiliki sikap rendah hati, maka orang akan menghormati kita. Dengan sifat rendah hati yang telah mengetahui tentang kelebihan yang dimiliki yang tak pernah kita sombongkan. Oke, cukup bagus. Ada yang menambahkan selain Cindy? Saya Pak. Silakan, Tiara. Membangun sikap berpikir positif dengan memilih cerita, kita dapat berbagi pengalaman dengan teman dan mengambil sisi positifnya. Yang kedua, dengan beriman, kita dapat berpikir positif karena berpegang teguh pada keyakinan. Sudah. Oke, terima kasih Cindy dan Tiara. Nah,
cukup bagus dan cukup baik apa yang disampaikan tadi, cara membangun sikap berpikir positif. Nah, di monitor nih di layar Pak Safar tampilkan ada 12 ya cara, namun secara eksplisit dapat Pak Safar katakan begini. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat tentunya, cara yang paling ampuh untuk membangun berpikir dan bersikap positif, kamu pilih sebuah kutipan yang bernada positif. Tadi si Tiara kata positifnya apa tadi? Cerita dan beriman. Beriman. Iya, Selain beriman tadi apa? cerita. Putus-putus? Mohon maaf. Cerita, Pak. Cerita. Oke. Fadia? Mungkin Iya, Pak. ditampilkan lagi yang kertas positifnya tadi apa? Jadi ini kita melatih cara membangunnya nih supaya terpatri dan teringat dalam hati kita. Coba didekatkan lagi. Nah, berapa nih? Semangat. Oke. Nah, jadi caranya supaya kita selalu semangat ya. Jadi kutipannya beranda positif setiap minggunya dan tulislah kutipan seperti ice breaking tadi pada selembar kartu berukuran 3x5. Ya, bawalah kartu tadi setiap hari selama seminggu. Jadi kemanapun kamu pergi bawa itu, kantongin itu dalam tas, dalam saku, dan itu dilihat terus. Ya, semangat, 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 semangat. Kemudian baca dan camkanlah. Pejam matanya, ya, resapi, ya, ingat per kalimatnya, ya. Kemudian secara berkala dalam sehari-hari dan jadikan afirmasi. Misalnya, ya, di mana kita duduk berarti ditempel di dinding dan kita bisa melihatnya. Kemudian kita ketika baring, kita tidur, berarti ada di loteng teringat semangat. Kemudian ketika kita berkumpul dengan teman, dimanapun kita selalu ingat. Dan jadi itu akan membangun sebuah peradaban, ya, akan mengukir dalam hati kita tentang semangat pantang menyerah, ya, persisten, gigih dalam meraih impian. Nah, itu salah satu cara, ya, kita berafirmasi, menempelkan, menuliskan di kertas lembar supaya selalu kita bisa ingat dimanapun berada. Nah, itu akan menjadi hal yang luar biasa buat diri kita, akan menjadi positif nantinya. Ya, itu kira-kira gambaran cara membangun sikap berpikir dan bersikap positif. Jadi anak-anakku, apalagi di usia remaja, usia dinamis, ya, banyak godaan, banyak cobaan, banyak tantangan, banyak hambatan. Maka kedepankan berpikir positif. Caranya gimana? Nah, tadi bikin afirmasi dan seterusnya. Jadi ada 12, ya. Kamu bisa memilih bersikap optimis, kamu bisa memilih menerima segalanya apa adanya, bukan ada apa-apanya. Nah, ini kan nggak tulus, nggak ikhlas. Kemudian kamu bisa memilih cepat pulih, kamu bisa memilih cerita, ya, jadi komunikasi, jadi skill communication. Ya, kita bercerita, kita berbagi, kita sharing, ya. Ya, di situ kita banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman orang lain. Ya, kenapa mata kita dua, kenapa telinga kita dua, kenapa mulut kita satu? Itu artinya kita kudu harus banyak membaca, literasi. Mendengar, kita harus banyak mendengar, dan sedikit bicara. Nah, jadi bisa memilih bersikap antusias, ya, bisa memilih lebih peka. Kita bisa memilih humor, ya, sportif, karena kita harus humoris, ya. Tidak selalu kaku dan seterusnya. Kemudian rendah hati. Nah, pernah melihat nggak temannya, orang sekitarnya yang tinggi hatinya? Jadi pinter merasa atau merasa pinter. Nah, ini Pak Sapar mau tanya kepada anak-anakku semua nih. Kamu lebih senang berteman dengan orang yang merasa pinter atau pinter merasa?
Pintar merasa, Pak. Pintar merasa, Pak. Pintar merasa, Pak. Baik, pasti pribadinya menyenangkan, betul tidak? Ya, jadi rendah Betul, hati, low profile, ya. Tapi coba merasa pinter, wah, jadi boro-boro kita bisa mendengarkan ceritanya, ya, dari sikap dan perilakunya saja sudah tidak menyenangkan. Sehingga kita bersyukur, beriman, dan berpengharapan. Inilah cara kita membangun sikap berpositif. Oke, jelas ya sampai di sini? Jelas, Pak, Pak. maaf, saya mau nanya. Silakan. Di cara membangun sikap berpikir positif ada memilih cepat pulih. Saya belum paham, Pak, yang dimaksud dengan cepat pulih itu apa? Oh ya, jadi gini. Ketika ini sebuah pengharapan, sebuah permohonan dan doa. Jadi apa namanya, lawan kata cepat pulih itu adalah lama, ya, tadi mager kalau bahasa sehari-hari kamu. Jadi lelet, nah lambat gitu kan. Nah, jadi gambarannya kira-kira seperti itu cepat pulih itu. Jadi cepat siuman, cepat sadar, ya, cepat menangkap, cepat merasa, ya gitu kan. Jadi jangan lemot, kalau bahasa kamu itu kan mager, lemot, apalagi itu tell me, ya kan. Nah itu kan sehari-hari negatif kamu tuh ucapannya, itu dihindari. Sekarang ganti cepul gitu ya. Nah singkat tell me, sekarang cepul gitu ya. Pernah dengar kata-kata cepul? Ini kan belum populer, ya kan? Belum Yang pernah. ada, ya pernah ya. Nah, jadi cepul itu artinya cepat pulih. Jadi lawan kata dari tell me, itu telat mikir. Itu Fadia, jelas ya? Oke, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke, kita masuk ke diskusi terakhir adalah tentang ciri-ciri. Jadi pentingnya berpikir positif, kita sudah memahaminya. Kemudian manfaat berpikir positif dan senyum sudah, menuju sukses. Bagaimana membangun bersikap dan berpikir positif, ya. Dan terakhir adalah kita harus bisa mengetahui ciri-ciri orang yang bersikap dan berpikir positif atau berpikir dan bersikap positif, agar nantinya kamu bisa memilah dan memilih mana yang harus kita jadikan contoh, jadi teladan, jadi pegangan kita untuk masa depan. Oke. Nah, silakan. Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran. Saya mau. Oke, baik, silakan Nak. Menurut saya, ciri-ciri orang yang berpikir positif itu selalu yakin bahwa dirinya bisa melakukan suatu hal karena dia berpikir dan yakin kepada dirinya kalau dia bisa melakukan itu. Oke, luar biasa. Baik. Nah, jadi ini ada suatu kisah, suatu cerita, ya, seorang bapak dengan anaknya dan seekor keledai. Tibalah mereka di kota A, si anak naik keledai, bapaknya berada di sampingnya, orang-orang berkata, dasar anak nggak tahu diri. Masa bapaknya disuruh jalan kaki? Ketika tiba di kota B, gantian, sang bapak yang naik keledai, anaknya jalan di sampingnya, lalu orang-orang berkata, gimana sih itu bapak, masa anaknya dibiarkan jalan kaki? Dan saat berada di kota C, mereka berdua menaiki keledainya bersama-sama. Orang-orang yang melihatnya berkata, dasar anak dan bapak tidak punya perasaan. Masa keledai dinaikin berdua sih? Nah, ini kan umum nih, yang sering kita jumpai, lihat saudara kita, teman kita nih. Akhirnya tiba di kota D. Mereka berjalan kaki sambil memegang tali keledai, dan tetap saja ada orang yang berkata, hah, bapak dan anak yang bodoh. Masa keledai tidak digunakan sama sekali? Akhirnya saat melintasi kota E dengan menggotong keledai tersebut, orang-orang yang berpapasan heran, penuh tanda tanya komentarnya. Dasar wong edan, dunia terbalik. Keledai menunggangi manusia. Nah, jadi dari cerita ini betapa variatifnya, ya, betapa sulitnya kita dan tidak semudah kita membangun berpikir dan bersikap positif. Ya kan? Oleh karena itu memerlukan pemahaman yang utuh tentang berpikir positif. Nah, pesan moral
Ya, mulailah dengan jujur, bertanggung jawab dan membuktikan bahwa kita dapat dipercaya. Betapa menyenangkan ketika kita tak saling curiga, betapa sakitnya harus tertuduh ketika kita tidak bisa menjaga kepercayaan orang lain. Ini pesan moral. Nah, ini yang kedua, kata Pujangga mengatakan, ya, semua materi di dunia ini tercipta oleh kekuatan pikiran manusia. Maka arahkan pikiran manusia dengan baik dan benar. Karena apa yang Anda pikir, itulah yang akan terjadi. Jadi sebuah penelitian pakar psikolog mengatakan, cepat atau lambat, apa yang sering kamu dengar, apa yang sering kamu ucap, apa yang sering kamu rasakan, cepat atau lambat itu menjadi kenyataan. Maka itulah urgennya dan pentingnya kita memahami dari sebuah berpikir dan bersikap positif. Oleh karena itu, ada ciri-ciri orang yang berpikir positif. Tadi benar apa yang disampaikan oleh teman kita tadi, ya. Jadi ini bisa menjadi tambahan, ya. Melihat masalah sebagai tantangan. Pak Sapar mau tanya, anak-anakku pernah punya masalah atau tidak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Berapa? Lalu kamu menganggapnya terhadap masalah itu bagaimana? Sebagai tantangan, Pak. Tantangan. Wah, ini hebat nih, luar biasa. Ada sebaliknya yang negatif? Ada? Ada pasti, Pak. Ada pasti pesimis. Ya, pasti selama kelas 10 kemarin kita daring, itu pasti masalahnya banyak. Betul tidak? Betul, Pak. Betul, Iya, Pak. betul kan? Jadi mata pelajaran tugasnya banyak, kemudian susah dimengerti dan belum dijelaskan. Itu kan kira-kira berdasarkan AKPD yang Bapak sampaikan. Dan Iya, ternyata Pak. banyak yang Iya, Pak. melihat itu sebuah masalah, beban, ya, bukan sebagai tantangan. Nah, sehingga banyak yang gagal. Maka teman-teman kamu tidak semua akan bisa naik ke kelas 11. Itu berarti dia tidak melihat masalah itu sebagai tantangan, tapi sebagai beban. Oke? Wah, mari kita akhiri pertemuan kita dengan merefleksikan, ya, atau menyimpulkan dulu. Silakan simpulkan pertemuan kita pada sore hari ini. Saya, Pak, Ya. ingin menyimpulkan. Silakan. Nah, sekarang kita tahu berpikir positif itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan menggunakan akal budinya, dia mampu membangkitkan semangat untuk perubahan menuju taraf hidup yang lebih baik. Berpikir positif bukan hanya perasaan nyaman, ya memang untuk sekedar bahagia, tetapi momen kebahagiaan juga penting agar membuka pikiran kita untuk mengeksplorasi dan membangun keterampilan diri yang sangat berharga di bidang lain dalam diri kita sendiri. Terima kasih, Pak. Baik, wah luar biasa. Bertangan buat Davina. Nah, selanjutnya siapa yang mau simpulkan? Saya ingin menambahkan, Pak. Mau menambahkan, silakan Amel. Menurut saya dengan berpikir positif jadi dapat berdampak pada banyak hal, bisa berpengaruh. Terima kasih. Jadi berdampak banyak hal dan berpengaruh pada diri kita dan orang lain pastinya. Terima kasih Amel. Ada lagi tadi? Bahwa Ya, silakan. kita dari situ saya belajar bahwa kita selalu mempunyai harapan yang positif dan menjaga kebahagiaan hati dan pikiran dengan berpikir positif akan membantu kita untuk lebih cepat dan tenang dalam menyelesaikan masalah, Pak. Wah, luar biasa. Jadi terima kasih Akbar, Amelia. Jadi tenang dalam menghadapi masalah. Nah, ini yang paling penting, ya. Jadi tenang, ada orang tergesa-gesa, berarti itu bisa kita lihat mana yang positif, mana yang negatif. Itu patut kita contoh. Oke, itu kesimpulannya, sahabat cukup. Kemudian apa kemanfaatan materi kita pada hari ini? Silakan, manfaat yang kamu rasakan. Mungkin yang saya rasakan, saya lebih bisa mengontrol diri saya untuk lebih berpikir positif, Pak. Baik. Terima kasih Pak Dia. Jadi mengontrol diri kita. Jadi kalau dalam agama kita itu berarti tazkiyatun nafsu ya. Jadi mengendalikan diri dengan cara banyak berpuasa dan seterusnya. Baik. Ada lagi?
Saya, Pak. Silakan Amelia. Saya jadi tidak berpikir negatif tentang orang lain yang belum saya tahu kebenarannya kayak gimana. Baik, terima kasih. Jadi tidak buru-buru ngambil kesimpulan ya, seperti tadi Bapak tua ya, ada orang yang kurang waras menurut pikirannya, ya ternyata itu menjadi hama, menjadi toksik. Tapi faktanya setelah lihat di CCTV-nya ternyata memberikan kemanfaatan buat Bapak itu, sehingga Bapak itu menyesal ya, menjadikan sebuah penyesalan yang tiada akhir dan menyakitkan sampai usianya, ajalnya berakhir. Jadi jangan sampai seperti itu. Orang yang telah berbuat baik kepada kita, ya orang telah mendoakan kita, tetapi kita justru feedbacknya malah negatif. Itu sesungguhnya merugikan kita. Jadi jangan cepat-cepat tergesa-gesa apa yang sampai oleh Amelia tadi, ya sehingga itu sesungguhnya tidak dibenarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita orang beriman, ingat suudzon itu dosa, husnuzon itu adalah pahala. Baik aku semua, silakan kita tutup dengan doa, dipimpin. Silakan dipimpin. Siapa yang pimpin doa penutup? Saya, Pak. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita menutupnya dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, agar kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku semua sudah berkenan melakukan diskusi. Luar biasa, semangat, smart. Pasal doakan mudah-mudahan kamu semua jadi anak-anak yang soleh dan soleha, sukses dunia akhirat, dan menjadi orang yang hebat di negeri ini, insya Allah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safar. Sama-sama. Ya, salam buat orang tua, keluarga ya. Terima kasih.